Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi yang kami bawa, yaitu konsep umum keilmuan. Sebelum masuk ke materi, mari perkenalkan terlebih dahulu. Saya Lulu Atur Ilmiah. Saya Nurul Hidayah. Dan saya Luailiyah Ramadhani. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bidang-bidang dalam ilmu filsafat. Bidang-bidang dalam ilmu filsafat itu ada beberapa bidang, yaitu pertama ontologi, bidang filsafat yang mempelajari segala sesuatu, baik yang tampak secara fisik atau sesuatu yang berada di balik realitas. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan pengetahuan sistematik menengahi pengetahuan. Epistemologi juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya ada sifat ilmu. Sifat-sifat ilmu ada beberapa, yaitu pertama ada bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua yaitu kebenarannya tidak mutlak, dan yang ketiga bersifat objektif. Lalu ada sifat ilmu menurut Harsoyo. Yang pertama yaitu bersifat rasional, berikutnya bersifat empiris, yang ketiga bersifat umum, dan selanjutnya bersifat akumulatif. Bersifat rasional yaitu hasil dari proses berpikir merupakan akibat dari penggunaan akal atau rasio yang bersifat objektif. Nah, yang kedua ada empiris, ilmu yang diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Ilmu sifat tidak abstrak, berdasarkan pengalaman hidup dan penelitian dalam menghasilkan ilmu. Yang ketiga, bersifat umum. Hasil dari ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Ilmu tidak hanya dapat dipergunakan untuk wilayah tertentu, tetapi ilmu dapat dimanfaatkan secara makro tanpa dibatasi oleh ruang. Yang selanjutnya bersifat akumulatif. Hasil ilmu yang dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Ilmu sifatnya tidak statis. Setelah diperoleh ilmu tentang sesuatu, maka akan muncul ilmu-ilmu baru lainnya. Kemudian, sifat ilmu dapat diwujudkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ilmu harus mempunyai objek. Karena kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah kesesuaian antara yang diketahui dengan objeknya. Kesesuaian itu mungkin tidak seluruh aspek objeknya, tetapi sekurang-kurangnya harus sesuai dengan salah satu atas beberapa aspek dari objeknya. Berdasarkan hal tersebut harus dibedakan antara objek material dan objek formal yang diungkapkan ilmu. Objek material adalah kenyataan yang diselidiki atau dibahas. Misalnya, manusia adalah objek material yang dipersoalkan oleh berbagai disiplin ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan oleh suatu disiplin ilmu. Yang kedua yaitu ilmu harus mempunyai metode. Ilmu harus mempunyai metode karena untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif dalam menggunakan objeknya, ilmu tidak dapat bekerja secara sembarang, sehingga diperlukan cara tertentu yang tepat. Cara tersebut harus memberi jaminan bagi tercapainya persesuaian antara yang diketahui atau yang diungkapkan dengan kenyataan yang terdapat pada objeknya. Metode keilmuan harus mengungkapkan bukti-bukti atau tanda kebenaran dari pengalaman manusia. Selanjutnya, ilmu harus sistematik, yakni dalam mendeskripsikan pengalaman-pengalaman atau kebenaran-kebenaran tentang objeknya harus dipadukan secara harmonis sebagai sesuatu keseluruhan yang teratur. Ilmu harus merupakan satu kesatuan yang sistematik atau bersistem. Kemudian syarat yang terakhir itu ilmu harus bersifat universal atau berlaku umum. Kebenaran yang dideskripsikan ilmu bukanlah mengenai sesuatu hal yang bersifat khusus atau yang individual. Kebenaran ilmiah berhubungan dengan satu jenis. Dalam kegiatan penelitian, kebenaran ilmu harus berlaku bagi suatu populasi tertentu dan tidak sekedar berlaku secara terbatas pada unsur-unsurnya yang disebut sampel. Berdasarkan perbedaan objek formal, ilmu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial.
ilmu alam, yaitu ilmu yang objeknya benda alam dengan hukum-hukumnya yang relatif bersifat pasti dan berlaku umum. Yang kedua yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial yaitu ilmu yang objeknya dipengaruhi oleh manusia termasuk juga manusia itu sendiri, sehingga hukum-hukumnya tidak sama dengan hukum-hukum alam karena bersifat relatif kurang pasti, maka disebut ilmu sosial. Kemudian selanjutnya sumber pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri dan Cecep Suparman, sumber pengetahuan itu ada 3, yaitu empirisme, rasionalisme, dan intuisi wahyu. Yang pertama, empirisme. Empirisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Lalu ada rasionalisme. Rasionalisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan mengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, temuannya diukur dengan akal pula. Selanjutnya ada intuisi wahyu. Di sini yang dimaksud intuisi wahyu yaitu pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.